Konnichiwa semuanya, selamat datang di Hero Monolog. Ini konten yang aku menceritakan tentang segala hal dari perspektif Hiroaki Kato. Dan hari ini aku pengen ceritain tentang sebelumnya aku udah lama banget nggak bikin video Hero Monolog. Dan terima kasih teman-teman yang sudah kirim DM ke Instagram atau kadang-kadang komen untuk posting atau di YouTube. Kapan nih mulai lagi Hero Monolog? Terima kasih banyak ya, ada suara seperti itu. Jadi aku pengen mulai lagi ngomong di depan kamera sendirian, nggak ada apa-apa. Cuma ada light sama kamera ini juga pakai HP. Dan aku mau ceritain segala hal dari perspektif Hiroaki Kato. Dan hari ini aku pengen ceritain tentang Idea Fest 2022 yang hari ini aku menjadi MC dan juga moderator untuk talk show Takashi Murakami. Nah, for your info, Idea Fest 2022 itu selama 4 hari dilaksanakan di Jakarta Convention Center. Dan hari ini, hari Minggu tanggal 27, ya, itu hari terakhir untuk Idea Fest 2022. Dan hari terakhir ada sebuah event bernama Idea Fest Conference 2022. Ini butuh tiket khusus untuk masuk ke venue alias Cendrawasih Room di Jakarta Convention Center. Dan aku menjadi MC untuk seluruh acara dan juga menjadi moderator untuk talk show and Q&A session dengan Takashi Murakami-san. Nah, itu tugas yang sangat berat ya, karena untuk bawain acara ini di Idea Fest Conference 2022 ini, MC harus pakai bahasa Inggris yang pertama. Nah, Hiroaki Kato itu bisa ngomong 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris. Tapi kemampuan bahasa Inggrisku kalau dibanding bahasa Indonesia dan bahasa Jepang sedikit sedikit rendah, sedikit kurang gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia aku bisa bikin kalimat sesuai dengan apa yang aku mau sampaikan, apa yang mau aku sampaikan kepada teman-teman. Tapi kalau bahasa Inggris agak susah untuk bikin kalimat. Maksudnya bisa bikin kalimat tapi mesti mikir gitu, mikir dulu lalu baru bisa bikin kalimat. Kalau kalau bahasa Indonesia tuh kayak gini tuh udah hampir tanpa mikir ngomong. Apalagi bahasa Jepang. Jadi itu agak berat dan ya tapi untungnya yang harus berdiri di atas panggung terus harus ngomong bahasa Inggris itu hanya waktu opening dan juga opening untuk sesi kedua setelah makan siang. Selain itu semuanya dengan VO, voice over, jadi aku standby di belakang panggung dan suara aku ada di depan tapi wujud aku Hiroaki Kato itu nggak ada di atas stage gitu. Jadi cuma suara doang. Jadi yang kan suara doang kan aku tinggal baca aja kan skrip yang disiapkan oleh panitia dan juga aku tambahin bahasa Inggrisnya di situ terus aku tinggal baca aja. Jadi ya susah tapi masih mending gitu. Dan hari ini ada banyak panelis dan pembicara ya, masing-masing presentation sangat menarik. Terutama orang-orang yang pernah ku bekerja sama selama ini itu juga jadi panelis untuk hari ini. Kayak Mr. Manoj dari MD Pictures yang kemarin aku bekerja sama dengan Ivana, film Ivana. Dan ada juga Maudy Ayunda. Sebenarnya Maudy Ayunda aku belum pernah bekerja sama, tapi istriku Arina atau kakak iparku Dewi Diriasari kan sangat akrab sama Maudy. Jadi aku ngobrol dikit di backstage. Dan juga ada Cintaro Rasan yang kemarin aku bekerja sama untuk web series berjudul Scandal 2.
Anyway, Scandal 2 bakal mulai ditayang tanggal 15 Desember di video.com, eksklusif web series untuk video.com. Jadi teman-teman jangan lupa nonton Scandal 2. Tokoh utamanya Rangasan dan juga Cinta Laurasan, dan sangat luar biasa mereka. Dan juga Hiroki Kato bakal tampil di episode berapa ya? Ya pokoknya ada 2 atau 3 episode ada Hiroki Kato di situ. Jadi jangan lupa nonton Scandal 2. Dan Cinta Laurasan juga isi presentation atau talk show-nya sangat menginspirasi dan juga bagus sekali temanya. Dan ada juga ya Takashi Murakami-san. Dan juga ada fashion, dari fashion ada Erigo, dan juga ada Compass Shoes dari Indonesia. Itu juga sangat menarik presentationnya. Dan selain itu juga ada presentation tentang tempe, ada juga presentation atau tentang masyarakat, presentation tentang bisnis, ya segala macam semuanya. Itu sangat seru dan menarik. Dan terakhir, untuk penutup acara Idea Fest Conference 2022 ini, ada special guest dari Jepang, international special guest Takashi Murakami-san. Takashi Murakami-san adalah seorang contemporary artist, ya, seniman kontemporari. Dan salah satu orang Jepang yang bisa dibilang paling punya power influence dan sangat inspirasi orang di seluruh dunia gitu. Jadi one of the most influenced Japanese person in the world. Dan ada tawaran untuk aku menjadi moderator itu sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Dan itu pun ya bisa dibilang mendadak ya. Untung aku bisa gitu. Jadwalnya masih kosong, jadi aku langsung terima mau job ini. Tapi harus pakai bahasa Inggris, dan juga sebenarnya pengetahuan tentang seni atau art, terutama untuk di konteks Jepang atau di seluruh dunia atau di US, kan hampir aku nggak punya pengetahuannya. Jadi selama sekitar 2 minggu ini aku setiap hari nonton video interview Takashi Murakami-san di YouTube. Jadi aku belajar banyak hal dari beliau dan juga konteks art dan seni. Jadi aku harus kumpulin pengetahuan dan kalimat-kalimatnya. Jadi aku nonton video interview dalam bahasa Jepang maupun bahasa Inggris. Dan cara pemikirannya Takashi Murakami-san itu sangat menarik. Terutama seperti saya yang orang Jepang yang sudah keluar dari Jepang dan beraktivitas di luar negeri. Takashi-san sendiri itu seperti itu. Dia itu lahir besar di Jepang, tapi dia udah keluar dari Jepang dan dia beraktivitas di New York atau di seluruh dunia. Jadi ada banyak hint-hintnya, ada banyak masukan untuk cara pikirnya atau filosofinya atau perspektif terhadap art, seni dan juga karya gitu. Aku banyak banget yang bisa belajar dari beliau. Dan hari ini ada talk show dan Q&A. Jujur aja, aku menjadi moderator untuk talk show ini sangat deg-degan. Ini one of the most nervous job in my life. Jadi salah satu job yang paling menegangkan buat aku. Karena aku admire him dan respect him ya. Salut dengan karya dia dan cara hidup dia dan cara dia menginfluence banyak orang. Jadi as Japanese saya sangat bangga. Jadi saking respectnya jadi deg-degan gitu, nervous gitu, ya tahu kan pasti. Dan apalagi yang datang ke Idea Fest Conference 2022 ini, mereka beli tiket yang bisa dibilang tidak murah. Mahal. Yang tiket yang paling mahal 2,3 atau 4 juta untuk semua conference.
Dan itu nggak murah kan. Yang paling murah aja 500.000 atau 600.000 aku lupa. Tapi pokoknya tiketnya nggak murah. Jadi antusiasnya dari penonton juga sangat tinggi. Jadi tentu saja venue-nya udah hampir penuh dan banyak banget orang yang datang. Dan staff-staff Idea Fest 2022 juga kumpul di venue. Jadi pokoknya ramai banget. Jadi ya makin nervous lah. Dan jujur aja, kemampuan bahasa Inggrisku itu ada banyak yang kurang. Jadi mungkin dari semua penonton pasti ada yang sedikit kecewa untuk cara aku bawain talk show atau Q&A mungkin ya. Tapi ya rata-rata aku lihatnya sih mereka puas dengan apa yang mereka bisa ngomong dan apa yang aku nanya. Karena pertanyaannya udah disiapin sama panitia dan juga aku nambahin beberapa pertanyaan sesuai dengan alur percakapan dan talk show. Jadi aku sendiri sih sangat puas dan juga bisa belajar banyak hal di dalam talk show ini dan Q&A juga. Dan tadi aku lihat Instagram banyak yang tag aku untuk upload video atau upload foto dan mereka rata-rata nulis mereka senang dan suka dan puas banget untuk talk show dan Q&A session ini. Dan apa yang membuat aku paling bahagia dan senang dan bangga, waktu udah selesai talk show, ada sesi foto bersama dengan penonton. Dan pokoknya aku sama Murakami San itu ada di panggung, terus kita berdua yang mendekati dan kita duduk di atas panggung. Dan kameraman juga ambil foto dari atas panggung supaya penontonnya bisa masuk ke foto juga gitu. Nah waktu kita kumpul di tengah, tiba-tiba Murakami-san bilang, kamu pintar ya bawain acara. Dia bilang begitu, kamu pintar ya bawain talk show. Dan beliau bilang, ya aku sangat menikmati talk show dan Q&A session dengan penuh passion dari teman-teman Indonesia dan juga karena Kato-san udah bawain dengan baik. Jadi terima kasih, dia bilang gitu. Aku sangat terharu dengan kata-kata itu. Jadi walaupun ada banyak miss di bahasa Inggris dan mungkin mengecewakan beberapa penonton, tapi aku tetap bahagia dan senang. Jadi aku belajar dari pengalaman ini dan harus belajar bahasa Inggris lebih giat lagi. Dan untuk next time aku mau bawain acara yang lebih pintar, lebih baik lagi. Tapi pokoknya Takashi Murakami-san itu sangat baik, sangat ramah orangnya, dan juga filosofi yang dia punya juga sangat inspiratif. Dan ada banyak hal sih yang bisa kita pelajari dari beliau. Dan beliau bilang, Murakami-san bilang, dia itu bisa dibilang orang nyentrik kan, nyentrik, dan karena Murakami Flowers atau karya-karya dia yang rata-rata moodnya positif. Jadi kelihatannya dia menikmati hidup, enjoy hidup, dan juga have fun for his life. Tapi ternyata katanya sih dia setiap hari waktu bangun dia itu mau suicide. Jadi dia itu mau bunuh diri katanya. Karena ada banyak tekanan dari hidup, tekanan dari finansial. Dan dia punya perusahaan namanya Kaikai Kiki. Dan untuk operasional Kaikai Kiki juga setiap detik dia cemas. Dan ya terutama dia selalu bilang tentang kecemasan finansial untuk hidup. Itu yang membuat dia sangat tertekan, dan setiap pagi ketika dia bangun, dia selalu merasa pengen bunuh diri. Tapi gara-gara itu, yang kayak apa namanya ya, yang secara mental mungkin sedikit depresi atau pengen bunuh diri, itu yang kayak gitu-gitu yang negatif, justru itu menjadi motivasi atau justru itu menjadi inspiration untuk bikin karya yang membuat orang happy. Karena dia nggak
happy, dia sering down dan juga unhappy. Jadi lewat karya dia pengen membuat orang lain happy. Nah, itu cara pemikirannya nyentrik dan juga luar biasa sih ya. Sebagai seniman dan musisi atau yang membuat sebuah karya, iya sering banget kita overthinking atau kita berpikir sesuatu yang sangat negatif gitu. Itu sering banget terjadi. Tapi Murakami-san sendiri bilang kita harus belajar gimana caranya pemikiran-pemikiran negatif seperti itu kita bisa masukin ke karya. Dan karya yang dimasukin pemikiran-pemikiran atau aura-aura negatif itu belum tentu menjadi karya yang negatif gitu. Justru ada pemikiran kayak negatif yang seperti itu jadi karya lebih jadi positif gitu kadang-kadang. Nah kayak gitu. Jadi gimana caranya adaptasi pemikiran atau feeling kita ke dalam karya. Itu kita harus belajar dan kita harus menemukan cara sendiri. Dan sebagai seniman, terutama untuk Indonesia atau di Jepang yang mau beraktivitas di luar negeri, itu selalu harus memikirkan tentang roots-nya. Roots itu asalnya dari mana, atau originality. Originality itu berakar di roots-nya katanya. Roots itu kan akar ya. Jadi hidup orang Indonesia dan belum tentu dan belum tidak perlu selalu Indonesia. Kamu sendiri aja, kata dia. Jadi kamu sendiri punya story seperti apa untuk hidup, untuk bertumbuh, berkembang di negara ini. Selama berkembang, bertumbuh, jadi dewasa, ada story apa aja sih di negara ini, di Indonesia, buat kamu. Ya buat kamu sendiri, ada story apa aja sih. Nah, story seperti story-story yang masing-masing punya, itu menjadi karya, kata dia. Dan silakan ekspresi apa yang kamu rasain selama ini dari hidup, atau express your feeling atau experience selama ini, itu menjadi karya. Dan sekarang ada senjata bernama social media. Dan semua orang bisa menjadi artis di social media, kata dia. Seniman ya, bukan artis yang artinya yang terkenal gitu ya, tapi seniman gitu. Semua orang bisa jadi seniman katanya. Karena social media dan juga masing-masing punya story sendiri, cerita sendiri gitu. Tinggal ceritain aja dalam bentuk kayak dongeng juga nggak apa-apa, atau dalam bentuk drama, film, atau juga mungkin bikin story, atau bikin gambar, atau bikin karya musik juga nggak apa-apa. Pokoknya outputnya apa saja boleh, tapi lebih baik berdasarkan dengan kisah sendiri atau pengalaman sendiri. Itulah menjadi originality. Mungkin kalau lihat dari teman-teman Indonesia, kalau lihat dari itu mulai dari pribadi, tapi lama-lama mungkin harus cari originality dari Indonesia itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi Takashi Murakami-san sendiri itu selalu berpikir tentang roots-nya atau originality dari Jepang itu apa. Dan itu kadang-kadang otak culture atau manga culture, film, dan juga apa kayak tokusatsu kayak gitu-gitu juga originality from Japan. Jadi dia untuk berkegiatan di US atau di seluruh dunia selalu dia memikirkan tentang itu otak culture, manga culture, anime culture. Nah, itulah menjadi originality dari Jepang untuk seluruh dunia gitu. Jadi ya Murakami-san sendiri berharap semoga suatu hari Indonesia juga bisa menemukan yang seperti itu, yang original dari negaranya sendiri gitu. Itu salah satu kunci gimana caranya artis Indonesia untuk kedepannya, untuk masa depannya
bisa lebih punya nama dan terkenal dan sukses di luar negeri, terutama di US dan Eropa, dia bilang. What is your originality? What is your country's originality? Ya, seperti itu yang penting katanya. Jadi, kembali lagi ke saya sendiri, Hiroaki Gato. Aku keluar dari Jepang dan beraktivitas berkegiatan di Indonesia. Berarti aku juga harus cari roots-nya. Aku juga harus cari story sendiri. Aku juga harus cari originality sendiri. Itu apa sih sebenarnya gitu? Itu salah satu tantangan dan PR buat aku untuk berkarya untuk kedepannya. Aku sekarang usia 39 tahun. Dan tahun depan, tanggal 9 Maret bakal jadi tahun 40. Jadi kepala 4. Kepala 4 itulah new phase of my life gitu kan. Jadi apa yang aku pelajari hari ini itu sangat punya dampak dan pengaruh buat hidupku sepertinya. Cara pikiran itu. Apa sih yang mau aku express dari Jepang dan juga di Indonesia. Aku pasti backgroundnya di Jepang. Aku lahir besar di Jepang juga kan. Aku lahir di Ibaraki, besar di Tokyo. Dan orang tua dari daerah Kyushu dan Fukuoka dan Kumamoto. Dan semua background itu ada di Jepang. Jadi aku dimanapun aku berada, ya pasti orang Jepang dan back in the roots-nya Jepang. Jadi beraktivitas di Indonesia, gimana caranya sih cara ekspresi aku berpaduan antara Indonesia dan Jepang. Itu aku harus cari the own style of express my two countries, Indonesia and Japan. Nah itulah tantangannya. Nah pokoknya, wah aku udah 20 menit ya. Lama banget. Oke, jadi pokoknya itulah yang aku dapat dari IdeaFest 2022 ini. IdeaFest Conference 2022 yang aku bawain sebagai MC dan moderator. Itu pengalaman yang sangat berharga. Berharga sekali. Dan itu mungkin pengalaman ini bisa mengubah hidupku untuk depannya di usia 40. Yes, jadi teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau ada yang datang ke IdeaFest Conference 2022, silakan nulis kesannya tentang acara atau talk show atau Q&A atau something tentang Murakami-san juga boleh. Dan teman-teman yang pengen aku bahas di dalam, kalau ada topik yang mau aku bahas di dalam Hiro Monolog, silakan tulis saja di chat komen. Aku nunggu komen-komen dari kalian. Dan jangan lupa subscribe channel Hiroaki Gato. Oke, terima kasih sekian dulu hari ini. Terima kasih untuk IdeaFest 2022 ini. Dan terima kasih untuk panitia. Aku capek banget. habis tugas yang sangat berat untuk MC dan moderator. Dan semoga untuk kedepannya juga ada job yang seperti ini, aku bisa menikmati dan aku banyak belajar dari orang-orang yang aku bekerja sama acaranya. Sekian, terima kasih. Saya Hiroaki Gato, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.